Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 11, khususnya kelas 9, Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Anak-anakku, pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas materi tentang menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Kata konsep pada materi ini yaitu indahnya menghormati kepada kedua orang tua dan guru, taat kepada orang tua dan guru, mengambil keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru, dan sikap mulia yang diharapkan dari bahasan menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru, yaitu menghormati kedua orang tua, menghormati guru, patuh kepada kedua orang tua dan guru, menyayangi kedua orang tua dan guru, membantu kedua orang tua dan guru, serta ikhlas dalam membantu kedua orang tua dan guru. Adapun tujuan pembelajaran pada materi menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru, yaitu menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat Al-Isra ayat 23. Tujuan pembelajaran berikutnya meyakini bahwa berbakti dan taat kepada orang tua dan guru adalah perintah agama. Tujuan berikutnya menghayati perilaku hormat dan taat kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya memahami cara berbakti dan taat kepada orang tua dan guru dengan benar. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu menyajikan bagaimana cara berbakti dan taat kepada orang tua dan guru dengan benar. Anak-anakku, siswa-siswa SMP Negeri 11, sebelum kita lahir ke dunia, kita berada di perut ibu kurang lebih 9 bulan lamanya. Saat seorang ibu sedang hamil, badannya lemah dan terasa makin susah. Terlebih saat melahirkan, sungguh nyawa menjadi taruhannya. Setelah anaknya lahir, tugas seorang ibu selanjutnya adalah merawat dan membesarkan anak-anaknya. Ketika anaknya lapar, ibu segera menyuapi dengan penuh kelembutan. Saat anaknya sakit, seorang ibu akan segera memeriksakan anaknya ke dokter atau bidan supaya segera sembuh. Dan tak kalah pentingnya, seorang ayah pun bekerja keras demi menghidupi keluarganya. Badannya yang letih dan kepanasan tak membuat seorang ayah menyerah untuk bekerja. Keinginan dan motivasi yang kuat untuk membahagiakan keluarga membuat semangatnya makin membara. Ini merupakan gambaran yang nyata betapa besar kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya. Kedua orang tua sangat menginginkan anak-anaknya ini tumbuh sehat, kuat, cerdas, solih dan soleha, dan menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Kedua orang tua telah berjasa dalam kehidupan kita. Keduanya memberikan kasih sayang yang tulus tanpa pamrih. Setiap hari kedua orang tua kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anak-anaknya ini selalu berada dalam lindungan Allah. Kasih sayang kedua orang tua kepada anak-anaknya tak ternilai harganya. Kalau kita perumpamakan dunia dan seisinya ini digunakan untuk membalas jasa orang tua,
ini tak akan sepadan dengan pengorbanan yang sudah dilakukan oleh orang tua, yang sudah menyayangi, yang sudah memberikan kasih sayang kepada kita. Kalau kita lakukan, kita menghormati, menyayangi, menaati apa yang diperintahkan oleh orang tua, kita akan memperoleh keberkahan hidup. Hidup berkah adalah penuh manfaat, mendapat perlindungan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah merupakan kewajiban kita untuk senantiasa menghormati kedua orang tua kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepadanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita berbuat baik kepada ibu bapa. Menghormati kedua orang tua ini akan mendatangkan keberkahan hidup bagi seorang anak. Mengapa demikian? Karena dengan menghormati kedua orang tua, mereka akan merasa senang dan bangga. Mereka akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anak-anaknya mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa orang tua ini sangat berarti bagi anak-anaknya. Inilah yang akan menjadikan hidup ini bermanfaat dan mendapat perlindungan serta kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang menghormati kedua orang tuanya ini akan selalu meminta nasihat, petunjuk, dan doa. Ya, dan ini merupakan cerminan anak yang soleh, solehah. Anak yang soleh tidak menganggap orang tuanya ini bodoh dan ketinggalan zaman. Mereka juga tidak merasa malu dan menyesal dengan keadaan orang tua. Meskipun pendidikan seorang anak lebih tinggi dari kedua orang tua, dia tetap tidak meremehkan dan menganggap rendah orang tuanya. Mereka memposisikan orang tua di tempat yang mulia. Dan kita sebagai seorang anak, hendaklah setiap hari untuk senantiasa meminta doa restu kepada orang tua, agar apa yang kita cita-citakan, apa yang menjadi asa, apa yang menjadi harapan kita dapat tercapai. Hal ini bisa kita cermati dalam kisah yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Ibnu Mas'ud, seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah yang lebih berhak aku pergauli dengan baik?" Beliau menjawab,
ibumu. Kutanyakan lagi, lalu siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Aku bertanya lagi, siapakah lagi? Beliau menjawab, ibumu. Aku bertanya lagi, siapakah lagi? Beliau baru menjawab, kemudian barulah bapakmu. Kemudian kerabat yang paling terdekat, yang terdekat. Jadi jelas dalam Al-Quran maupun hadis ini memerintahkan kita agar senantiasa berbuat baik, hormat, taat, berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu. Ingatlah akan jerih payah dan pengorbanan mereka demi membesarkan dan merawat kita. Dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, orang tua kita merawat dan menjaga kita siang dan malam. Maka sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua kita. Semua jasa dan pengorbanan orang tua tidak akan sanggup kita balas. Maka kewajiban kita sebagai anak adalah berbuat baik terhadap keduanya. Dan kita pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa taat kepada kedua orang tua. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Jelas dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14 ini, seorang anak wajib menaati kedua orang tua. Ketaatan seorang anak kepada kedua orang tua ini merupakan bentuk birrul walidain. Birrul walidain ini adalah berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua ini merupakan salah satu amalan paling mulia dalam agama. Hal ini pernah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa kalian cermati isi dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling mulia?" Beliau menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Aku bertanya lagi, "Kemudian, apakah lagi wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Kemudian berbakti kepada kedua orang tua." Aku bertanya lagi, "Apalagi wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Beliau menjawab, "Kemudian berjalan di jalan Allah." Dari hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi ini jelas bahwa kita dapat mengetahui bahwa berbuat baik kepada orang tua ini ada di urutan kedua dalam hal amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala setelah sholat pada waktunya. Hal tersebut menunjukkan bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan amalan penting yang harus dilakukan oleh setiap manusia. Dan dengan berbakti kepada kedua orang tua, ini akan mendatangkan banyak keberkahan dan keutamaan bagi seorang anak. Keberkahan ini dapat dirasakan
baik ketika masih hidup di dunia maupun kelak di akhirat. Dari berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama adalah berbakti kepada orang tua ini merupakan salah satu kunci masuk surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka pintu surga bagi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan dia akan mendapatkan kedudukan dan derajat yang tinggi di surga. Karena hal ini dikarenakan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala bergantung dari ridho orang tua. Murka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bergantung murka orang tua. Anak yang durhaka kepada orang tuanya tidak akan masuk surga, atau dengan kata lain ia akan masuk neraka. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita tergolong kepada anak-anak yang soleh, ya, yang senantiasa menghormati, menyayangi kedua orang tua kita. Jangan sampai menjadi anak yang durhaka. Keberkahan dan keutamaan berbakti kepada orang tua yang lainnya berikutnya, yaitu berbakti kepada orang tua ini merupakan bagian dari berjuang di jalan Allah. Ya, sama saja dengan jihad. Berjuang di jalan Allah ini memiliki nilai pahala sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang anak yang ikhlas berbakti kepada orang tuanya ini akan mendapat pahala sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan sampai ketika kita disuruh oleh orang tua kita tidak mau dengan membentak-bentaknya. Selagi perintah orang tua ini tidak memerintahkan kita kepada kemusyrikan, jalankan. Kalau kita merasa tidak sanggup melaksanakan tugas itu, tolak dengan kata yang lemah lembut. Wa qul lahum qawlan karima, berkatalah dengan lemah lembut, dengan kasih sayang. Keberkahan dan keutamaan berbakti kepada orang tua berikutnya, yaitu berbakti dan menghormati orang tua ini dapat melebur dosa-dosa besar. Dosa-dosa yang pernah dilakukan seorang anak ini akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebabkan ia berbakti kepada kedua orang tuanya. Ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan karunia sangat berharga bagi seorang manusia. Sebab ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan hidup kita tenang dan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Berikutnya, kita pun harus bisa mengimplementasikan berbakti kepada orang tua di dalam kehidupan sehari-hari. Dan salah satu cara berbuat baik terhadap orang tua adalah dengan hormat dan taat kepada mereka. Bagaimana cara hormat dan taat kepada kedua orang tua kita? Yang pertama, taat terhadap nasihat yang diberikan. Sebagai anak yang baik, yang soleh, sudah sepatutnya kita menaati semua nasihat dan perintah yang diberikan orang tua kepada kita. Namun, jika orang tua memberikan nasihat yang buruk dan memerintahkan untuk berbuat maksiat, maka kita tidak boleh untuk menaati dan melaksanakan perintahnya. Namun, tetap harus berbuat baik kepada keduanya. Cara yang berikutnya, merendahkan diri di depan orang tua. Ya, meskipun kalian telah menjadi orang yang sukses, kita tetap harus merendahkan diri kita di hadapan orang tua. Kita tidak boleh sombong
meskipun kita telah menjadi orang yang sukses. Ingat, kita menjadi orang yang sukses itu karena jasa orang tua kita. Berikutnya, tidak berkata kasar dan keras kepada kedua orang tua kita. Al-Quran menegaskan, wala taqul lahuma uffin. Janganlah kamu berkata ah. Hal ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh berkata kasar dan keras kepada orang tua. Jangankan berkata kasar dan keras, berkata ah saja tidak boleh. Bila hendak berbicara dengan orang tua, gunakanlah bahasa yang sopan dan berbicara dengan halus dan santun. Yang berikutnya, tidak membentak. Jangan pernah sekali-kali membentak orang tua, karena hal tersebut akan menyakiti hati mereka dan perbuatan tersebut termasuk dosa. Yang berikutnya, merawat dengan baik. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan orang tua kita berusia panjang, maka kita harus merawatnya dengan sebaik-baiknya. Rawatlah mereka dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan. Cara berikutnya yaitu mendoakan mereka. Jika orang tua sedang sakit, selain merawatnya, kita juga harus mendoakannya supaya lekas sembuh. Jika orang tua kita sudah wafat, kita juga wajib mendoakannya. Kalian sudah tahu ya, doa untuk kedua orang tua kita. Ada yang hafal? Ya, harus hafal ya. Bagaimana doanya? Iya, betul. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Cara berikutnya, berbakti kepada orang tua, yaitu meminta izin. Nah, ini yang harus kamu lakukan ya, meminta izin. Jika kamu hendak keluar rumah, ya, hendaklah kamu meminta izin kepada mereka. Jelaskan kepada mereka tujuan kepergianmu beserta alasannya. Kalau kamu tidak dapat pulang tepat waktu, maka berilah kabar agar orang tua ini tidak merasa khawatir. Jangan sampai tidak memberitahu kepada orang tua panik, anaknya belum pulang, ya. Nah, itulah cara berbakti kita kepada orang tua. Inilah materi tentang menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian, dan Ibu pun berharap kalian senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita, apalagi yang masih lengkap dengan kedua orang tua kita. Jangan sampai kita berkata keras, berkata kasar, membentak, namun senantiasa kita mengasihi, menghormati, dan menyayangi kedua orang tua kita. Untuk pertemuan hari ini, Ibu cukupkan. Dan untuk pertemuan minggu depan, insya Allah kita bertemu kembali dengan materi yang masih sama, yaitu menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat pada guru. Ya, untuk pertemuan sekarang Ibu akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.